Yaqulullahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fayaqulullahu ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur, tahmid dan syukur kita selalu dan senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap menitipkan kepada kita segala perangkat, segala alat untuk kita dalam rangka melanjutkan perjalanan hidup di dunia yang fana ini, yang tentunya sebagaimana tujuan di mana kita diciptakan oleh Allah, yaitu menjadi ibadullah dan khalifatullah. Maka perangkat-perangkat yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah amanahkan kepada kita ini, dari mulai akal, dari mulai pendengaran, penglihatan, dan terlebih khusus kitab suci kita Al-Quranul Karim, itulah amanah atau itulah perangkat yang akan mendesain kita, yang akan menjadikan kita sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, yaitu manusia-manusia yang mampu melakukan tugasnya di muka bumi ini. Dan termasuk alat atau cara agar manusia mampu melakukan tugasnya di muka bumi ini, Allah hadirkan sebagai contoh, sebagai figur. Allah hadirkan manusia yang telah berhasil meniru atau menduplikasi apa yang ada di dalam firman-firman Allah, yakni di dalam Al-Quranul Karim, yaitu apa yang ada dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan nyata di muka bumi ini, Allah sudah sediakan untuk kita, Allah hadirkan untuk kita sosok manusianya, sehingga kita mampu meniru, bisa meniru dan meniru apa yang Allah inginkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kitab sucinya. Dan salah satu potret bagian daripada kisah Nabi Muhammad SAW yang akan kita gali pagi hari ini adalah tentunya masih dalam atau ini menjelang akhir dari kebersamaan Rasulullah dengan pamannya, yaitu ketika Rasul akan melepas masa lajangnya, ketika Rasul akan meminang wanita paling mulia di muka bumi, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Teman-teman yang dimuliakan Allah, inilah bagian di antara kisah yang akan menjadi bukti bahwa Nabi kita manusia biasa. Nabi kita manusia biasa, yaitu bahwa Nabi ada ketertarikan untuk menikah, ada ketertarikan dengan lawan jenis, ada ketertarikan untuk membina rumah tangga, ada ketertarikan untuk membuat sebuah keluarga. Andaikan Rasul kita adalah malaikat,
maka pasti tentu Nabi tidak akan pernah ada ketertarikan dengan menikah, tidak akan ada ketertarikan dengan wanita. Maka bersyukur kita ini diberikan manusia, diberikan oleh Allah wakilnya di muka bumi, Rasul utusannya ya dari manusia biasa. Manusia biasa. Dengan bukti bahwa beliau sama seperti manusia pada umumnya, yaitu ada ketertarikan untuk menikah. Tapi perlu diingat, walaupun Nabi kita manusia biasa yang juga memiliki ketertarikan untuk menikah, namun tetaplah beliau adalah manusia yang tidak sama dengan manusia pada umumnya. Tetap ada perbedaan yang prinsip, ada perbedaan yang sangat prinsip antara beliau dengan kita manusia biasa. Bahwa beliau adalah manusia sempurna, itu masalahnya. Manusia sempurna, seorang nabi dan rasul, manusia bahkan makhluk terbaik, Khalilullah, kekasih Allah, manusia yang selalu dimaksum. Dimaksum itu selalu dijaga. Rasul kita ini selalu dijaga loh ya, dari kesia-siaan, apalagi dari perbuatan dosa. Makanya Nabi dijaga. Jadi walaupun Nabi kita manusia biasa, tetap ada perbedaan yang sangat prinsip antara kita dengan Nabi kita. Yaitu tadi, Nabi kita manusia yang paling sempurna, Nabi kita adalah Khalilullah, Nabi kita adalah manusia yang dimaksum, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, apalagi yang berbau-bau dosa. Masih ingat kisah Nabi kita waktu masih remaja, beliau ditidurkan Allah ketika beliau mengendap-ngendap di malam hari di sebuah rumah yang di dalamnya diadakan acara mabuk-mabukan. Yang di dalamnya ada acara mabuk-mabukan, ada musik, ada mabuk-mabukan. Kemudian Allah tidurkan di malam itu. Kemudian di malam yang kedua, Rasul pun juga mencoba lagi pergi ke tempat yang sama, ke ruangan ke rumah yang sama, lalu sama pun juga sama, Allah pun juga menidurkan lagi sampai ketiga kali. Nah, itu cara Allah menjaga nabinya. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kalau kita ingin menjadi manusia sempurna kayak Rasul, maka jauhi tempat-tempat kayak gitu. Ya, jauhi tempat yang maksiat, jauhi tempat yang ya bahkan sesuatu yang membuat kita sia-sia. Nabi saja ditidurkan, Nabi kita ditidurkan Allah. Ya. Maka karena Nabi adalah manusia yang sempurna, yang tidak sama dengan manusia pada umumnya, maka pasti ada pelajaran berharga, ada pelajaran yang mahal dari peristiwa beliau saat menikah itu. Ada pelajaran berharga untuk kita. Tapi lihat, nanti pelajarannya ini bisa diambil atau pelajarannya bukan hanya sisi atau dari tema pernikahan saja, bukan. Tetapi pelajaran dari peristiwa bertemunya Rasul dengan Ibunda Khadijah itu, ini juga bisa kita ambil pelajaran untuk tema-tema yang lain secara umum. Mari kita lihat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah Ibunda Khadijah, ibunda kita loh ya. Ya, ini ibunda kita juga, sama seperti ibu-ibu kita yang ada di rumah yang sudah melahirkan kita. Sebagaimana kita wajib hormat, kenali dekat ibu kita yang ada di rumah, maka kita pun juga wajib mengenali
mengenali dekat, menghormati ibunda kita, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda kita yaitu Khadijah radhiyallahu anha dan juga Rasul kita, ini pertemuan yang menjadi contoh tentang pertemuan yang menjadi contoh tentang sebuah cinta paling tinggi. Sudah ngobrolnya? Nah, kalau ada yang ngobrol saya diam aja. Silakan dilanjutkan ngobrolnya. Oke. Ini menjadi kisah tentang cinta paling tinggi. Cinta paling mulia, paling agung antara sesama manusia. Antara sesama manusia ya, bukan hanya antara suami istri, apalagi antara laki-laki dan wanita ajnabi, wanita asing. Bukan. Tetapi kisah pertemuan antara Rasul dengan Ibunda Khadijah adalah kisah tentang percintaan yang sangat murni, mulia, agung antara sesama manusia. Dan ini bisa ditiru ketika kita ingin saling mencintai antara kita walaupun sesama jenis. Maksudnya cinta dalam hal di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita secara fitrah kita. Ya. Karena dengan cinta itulah mereka, yaitu Ibunda Khadijah dengan Rasulullah, membawa satu sama lain, menjadi sebab satu sama lain bisa menempati tempat paling tinggi nanti di surga. Itu karena cinta. Ya. Tempat paling tinggi yang akan ditempati oleh manusia nanti di surga hanya nanti tempat yang akan ditempati oleh Rasulullah. Tidak akan ada orang yang bisa menempati tempat singgasana paling tinggi nanti di surga itu kecuali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu gara-gara cinta. Jadi teman-teman, mengapa kita diberikan Allah rasa suka, rasa cinta itu kenapa? Apa pelajaran, apa hikmahnya? Apa tujuannya Allah memberikan kita manusia ini rasa cinta? Mana ayatnya? Allah mengatakan zuyyina linnasi hubb. Nah itu. Allah menghiasi manusia dengan cinta. Allah ngasih manusia rasa cinta. Untuk apa? Yaitu untuk menjadi perantara, untuk menjadi pengikat antara sesama kita, untuk menjadi pengikat agar kita sama-sama bareng-bareng masuk ke surga. Itu tujuan utamanya. Karena kan tujuan utama manusia itu nanti ketika balik itu, ketika pulang itu bukan pulang ke neraka, tapi pulangnya kemana? Pulangnya ke surga. Maka cara yang Allah lakukan agar manusia itu nanti kalau pulang rumahnya di surga, bukan di neraka, maka Allah titipkan cinta. Allah titipkan cinta. Karena kalau kita tidak punya cinta, manusia tidak punya rasa cinta, maka tidak akan ada ketertarikan. Tidak akan ada ketertarikan. Dan juga tidak akan ada kepedulian. Nggak akan ada kepedulian. Mengapa orang itu begitu cuek, begitu tidak peduli dengan orang lain? Ya karena nggak ada rasa cinta. Ya, orang di sampingnya sakit, kita nggak peduli. Orang yang ada di sampingnya kesulitan, tidak punya uang, kita nggak peduli. Kenapa kita nggak peduli? Tidak ada cinta. Oh gitu. Sudah sakit berhari-hari tidak ditengok. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta. Itu tidak peduli.
Nah, maka dengan adanya cinta itulah kita menjadi peduli kepada orang lain. Dengan ada cinta itulah kita akrab dengan orang lain, saling membantu. Bahkan ini adalah tujuan paling utamanya, yaitu apa? Saling membantu untuk sama-sama bareng-bareng masuk ke surga. Itu tujuan utama cinta. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh baginda kita dengan ibunda kita. Dipraktekkan beliau. Lihat, sama-sama masuk ke surga dan sama-sama berada di surga paling tinggi. Tidak ada istri-istri Nabi, tidak ada keluarga Nabi yang satu sama lain ada di neraka. Tidak ada. Pastinya ketika ada pasangannya Rasulullah, ada istri Nabi, kalau Nabi nggak mungkin masuk neraka. Mustahil. Pastinya kalau pasangan Nabi itu ya, pasangan Nabi kita itu akan menjadi bumerang nanti di akhirat, akan menjadi bumerang nanti di akhirat, maka pasti nanti ketika di dunianya Allah akan memisahkan antara Nabi dengan pasangannya. Akan memisahkan. Makanya Nabi itu kan pernah menikah. Nabi pernah menikah dengan wanita yang pernah juga dicerai. Nabi itu pernah menceraikan istrinya loh. Itu. Nabi pernah menceraikan istrinya. Baik. Maka itu menjadi alasan, menjadi pelajaran kepada kita bahwa tentang bahwa pasangan Nabi kita itu pasangan yang akan sama-sama nanti juga berada di tempat yang sama di akhirat, yaitu di surga, bahkan di surga paling tinggi. Maka kita akan coba kita akan coba gali siapa-siapa saja ataupun apa saja yang membuat Rasul dengan Ibunda Khadijah ini menjadi satu pasangan. Apa yang menjadi penyebabnya? Siapa peran-perannya? Ini atas peran siapa? Nah, nanti kita akan pelajari dari sini. Adalah peran yang kembali ditunjukkan tentu pertama oleh Abu Thalib terhadap keponakannya yang sangat dicintainya, itu adalah ketika terjadinya pernikahan yang paling berkah, yang paling ideal, yang paling agung, yaitu antara Rasul dengan Ibunda Khadijah. Jadi terjadinya pernikahan, terjadinya bersatunya Rasul dengan Ibunda Khadijah, ini lagi-lagi ada peran. Nah, ada peran dari Abu Thalib, pamannya. Ada peran dari Abu Thalib. Abu Thalib yang mendukung, Abu Thalib yang berperan aktif dalam menyatukan Rasul dengan Ibunda Khadijah, dengan Rasulullah. Di antara peran yang dilakukan oleh pamannya Abu Thalib, yaitu ketika Abu Thalib mengatakan, "Ya ibna akhi, hadhihi Khadijah ibnatu Khuwailid." Wahai anak paman, wahai anak saudaraku, yaitu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, intinya begitu ya. Wahai Muhammad, gitu ya. Ini ada Khadijah. Qadin tafa'a bimaliha aktsaron nas. Sungguh telah banyak manusia yang mendapatkan manfaat dari hartanya. Jadi Ibunda Khadijah punya harta yang banyak, dan banyak manusia, banyak orang yang telah mendapatkan manfaat dari hartanya. Wahia tabhatsu an rajulin aminin. Kata pamannya, dia ini Khadijah sedang mencari orang yang jujur. Dia sedang mencari orang yang jujur.
falau ji'taha fa'aradot nafsaka 'alaiha la asra'at ilaika wa fadalatka 'ala ghairika lima yablughaha anka min toharatika. Kalau kamu datang menemui Khadijah, dia pasti akan lebih memilihmu. Kamu pasti akan dipilih langsung oleh beliau, oleh Khadijah, daripada yang lain. Artinya engkau, wahai Muhammad, akan dinomorsatukan, akan diistimewakan oleh Khadijah. Karena dia telah mengenalimu bahwa kamu sebagai orang yang toharoh, bahwa kamu sebagai orang yang suci, manusia suci. Ya, ya tentu dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya, kejujuran, amanah dan seterusnya. Inilah diantara peran Abu Thalib, paman Rasulullah, dalam mendukung keponakannya untuk kemajuan dagangnya, untuk kemajuan masa depannya, sehingga pada akhirnya Rasul kita pun menikah dengan Ibunda Khadijah. Ini perannya di sini, ya, disemangati, ayo datang. Tuh Khadijah sedang mencari-cari orang yang al-amin, manusia yang jujur. Kalau kamu datang ke sana, pasti kamu akan diistimewakan, disemangati. Dan hasilnya betul, ya. Baik, ini sekilas kalimat kalimat dari Abu Thalib ya, untuk menjelaskan tentang fakta di mana peran Abu Thalib benar-benar aktif dari mulai usia Rasulullah 8 tahun sampai Rasulullah menjelang menikah 25 tahun. Aktif. Maka begitu juga nanti, maka ini juga yang perlu menjadi apa ya namanya? Menjadi sesuatu yang perlu kita lakukan. Artinya gini, orang tua itu biasanya kalau lihat anaknya sudah dewasa, itu seolah-olah tidak peduli. Ya, seolah-olah sudah tidak peduli lagi. Kenapa? Karena anaknya sudah dewasa. Biarin aja udah dewasa. Bahkan ada orang tua, ini sebenarnya juga kurang ya. Ini juga sebenarnya keliru ya. Ada orang tua yang masukin anaknya ke pesantren, itu gak pernah ditengok sama sekali. Gak pernah ditengok sama sekali. Ya, saya sebenarnya kurang sependapat dengan teori seperti ini. Walaupun anak yang ada di pesantren itu sudah ada seperti jaminan, ada jaminan dari gurunya, dari tempat di mana dia mondok, gitu ya. Apalagi anak yang dipesantrenkan itu sudah dewasa, sudah berumur 20-an tahun. Tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat bagaimana Rasul kita betul-betul diperhatikan oleh siapa? Pamannya, itu menjadi bukti, menjadi pelajaran untuk kita. Walaupun anak itu sudah besar, sudah dewasa, bahkan sudah menjadi mahasiswa, itu tetap namanya orang tua harus berperan aktif dalam pendidikan anaknya. Karena dia anaknya walaupun sudah dewasa. Gitu. Ya. Baik. Berikutnya kita akan membuka pintu gerbang dari keluarga Nabi ini, ya, yaitu pernikahan antara Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak ada pasangan dan keluarga paling istimewa kecuali antara baginda Nabi kita dengan Ibunda Khadijah. Tidak ada. Pernikahan paling agung, pernikahan paling mulia, keluarga paling ideal, itu tidak ada yang bisa menandingi
keluarganya, pernikahannya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Mengapa? Mengapa? Karena kedua manusia istimewa yaitu Rasul dan Ibunda Khadijah ini berkumpul dan disatukan dalam satu rumah tangga yang sama, dalam satu keluarga yang paling berkah dan paling mulia. Maka kalau antum tanya, siapa pasangan paling ideal? Ya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Kalau antum tanya, pernikahan paling ideal, paling sempurna pernikahannya siapa? Ya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Kalau antum tanya, keluarga siapa yang paling agung, paling mulia? Ya keluarganya Rasul dan Ibunda Khadijah. Alasannya kenapa? Karena tadi pernikahan ini adalah pernikahan yang mempersatukan dua manusia mulia. Dua manusia mulia. Keluarga ini adalah keluarga yang mempersatukan dua orang manusia, dua manusia mulia. Jadi tidak ada ketimpangan satu sama lain. Rasul mulia, Ibunda Khadijah pun mulia. Ya. Rasul cerdas, Ibunda Khadijah pun juga cerdas. Kedua-duanya manusia mulia. Baik. Kalau kemuliaan dan keistimewaan Nabi, maka kita tidak perlu mempertanyakan lagi. Sudahlah, sudah terlalu amat banyak. Dan itu sudah ada dalam pembahasan yang lain. Tetapi kita perlu sedikit untuk bertanya, apa sih keistimewaannya Khadijah radhiyallahu anha sehingga Rasul mau memilih Ibunda Khadijah sebagai istrinya? Atau apa keistimewaan Ibunda Khadijah itu ya sehingga menjadi pasangan Rasulullah? Maka diantaranya saya akan bacakan beberapa dalil sahih yang sudah disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa min afdoli nisa'il ummah, bahwa di antara wanita terbaik, wanita paling mulia adalah Ibunda Khadijah. Dan ini disampaikan oleh Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, qala sami'tu Aliyan bil Kufah wa huwa yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairu nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Menurut Ali bin Abi Thalib, dan beliau mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baiknya wanita adalah Maryam binti Imran yang melahirkan siapa? Isa alaihi salam. Dan sebaik-baiknya wanita adalah Khadijah ibnatu Khuwailid. Jadi yang pertama, hadis Nabi menjelaskan kepada kita bahwa Khadijah radhiyallahu anha ini adalah wanita terbaik, wanita paling baik, wanita paling mulia. Wa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anhuma, masih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini kisah tentang saudarinya Ibunda Khadijah. Kisah tentang saudarinya Ibunda Khadijah yang bernama Halah bintu Khuwailid. Ini saudarinya Khadijah. Ista'danat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah. Halah ini meminta izin kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Fa'arafa ista'dana Khadijata farta'a. Maka Rasulullah ketika mendengar suara Halah ini meminta izin, maka Rasulullah kaget. Allahumma Halata bintu Khuwailid. Sampai begitu. Ya Allah, Halah bintu Khuwailid. Ya Allah,
itu adalah ungkapan salah satu ungkapan kaget, ungkapan takjub Rasulullah terhadap Halah. Kenapa? Karena Halah cara menyampaikan izinnya sama seperti Ibunda Khadijah ketika menyampaikan izinnya kepada Rasul, menyampaikan salamnya kepada Rasul. Ya karena kedua-duanya adalah saudara kandung, yaitu Khadijah dengan Halah. Nah, rasa yang ada dalam diri Nabi ini dikomentari oleh Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi Quraisyin?" Kenapa sih engkau ini cemburu? Kenapa sih engkau selalu mengingat-ingat? Ini kan rasa kecemburuan Ibunda Aisyah kepada Rasulullah karena selalu mengingat Ibunda Khadijah walaupun sudah meninggal. Kenapa sih engkau selalu mengingat-ingat? Wanita tua itu, ajuz itu wanita tua. Ibunda Aisyah mengatakan begitu kepada Rasulullah. Kenapa wahai Rasul engkau selalu mengingat wanita tua itu yang sudah meninggal? Maka lihat, Rasul kita mengatakan alasannya. Kenapa Ibunda Khadijah walaupun sudah meninggal, walaupun sudah tidak ada, tetapi ada selalu di dalam hati Rasul. Karena alasannya adalah ma abdalani Allahu khairan minha. Kata Rasul, tidak ada yang bisa menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan Ibunda Khadijah yang lebih baik. Karena di mana saat manusia kafir, semua kafir, maka Khadijah lah yang beriman. Qad amanat bi id kafara biyan nas. Di saat manusia kafir, maka dialah satu-satunya yang beriman kepadaku. Saat manusia kafir tidak ada yang beriman, maka satu-satunya manusia yang saat itu beriman adalah Ibunda Khadijah. Ya iyalah, karena Rasulullah setelah menerima wahyu pertama kali beliau sampaikan Islam kepada siapa kalau bukan kepada Ibunda Khadijah, ya. Wasaddaqtani nah gitu ya. Wasaddaqatni id kadzabaniyan nas. Di saat manusia itu mendustakanku, dialah satu-satunya yang membenarkanku. Semua manusia mendustakanku, tetapi ada satu orang yang membenarkanku. Dialah Khadijah radhiyallahu anha. Wa wasatni bimaliha idharamaniyan nas. Di saat manusia menahan hartanya untuk kepentinganku dan kepentingan Islam, maka satu-satunya manusia yang benar-benar wawasat membuka lebar hartanya adalah Ibunda Khadijah. Ya kaya raya, ya melapangkan semua hartanya untuk Rasulullah. Jadi Ibunda Khadijah itu kaya raya, tapi ludes habis karena untuk kepentingan dakwah, kepentingan Islam, kepentingan Nabi. Wa razaqani Allahu waladaha idharamaniya auladun nisa. Jadi ada 4 ya. Yang keempat, di semua wanita tidak bisa memberiku anak, hanya satu orang yang telah memberiku anak. Jadi anak-anaknya Rasul itu lahir hanya dari Ibunda Khadijah. Semua wanita yang aku nikahi tidak memberikan anak, ya termasuk Ibunda Aisyah. Kecuali dari Ibunda Khadijah. Rawahu Musnad Imam Ahmad. Ini riwayat yang menjelaskan tentang perkataannya Rasulullah, yang alasan kenapa Ibunda Khadijah itu yang wanita yang selalu diingat-ingat, ya, walaupun sudah meninggal.
Yang ketiga, keistimewaan Ibunda Khadijah berikutnya adalah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu ini Nabi kita SAW pernah bersabda bahwa bahwa ata Jibrilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Jibril pernah mendatangi Nabi. Jibril pernah mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat. Wahai Rasulullah, ini Khadijah sungguh telah datang. Ma'aha inaun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Jadi ketika Rasulullah berada di rumah atau entahlah Rasulullah berada di sebuah tempat, itu Ibunda Khadijah akan menemui Rasul. Ibunda Khadijah akan menemui Rasul. Dikasih tahu, dikasih kabar oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini akan datang Khadijah. Dia sedang membawakan, pokoknya membawakan minuman dan makanan untukmu. Maka kalau dia datang menemuimu, kata malaikat Jibril, sampaikan salamku, faqra 'alaiha salam min rabbiha. Sampaikan salam Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sampaikan salam dariku juga. Itu ya. Jadi Ibunda Khadijah walaupun masih hidup, sejak ketika beliau masih hidup sudah mendapatkan salam dari Allah. Ya Allah ya, insyaallah. Mendapatkan salam dari Allah gimana itu rasanya? Dan mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Tidak cukup itu. Malaikat Jibril mengatakan, wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah tentang surganya yang akan nanti dia akan dapatkan. Bahwa dia sudah ada rumah. Jadi ketika Ibunda Khadijah masih hidup, itu sudah dibangunkan rumah, sudah dibikinin rumah, istana di surga, sudah. Walaupun Ibunda Khadijah masih hidup. Sampaikan kabar bahwa sudah siap nih istana di surga buatmu, wahai Khadijah. Min qasobin, dari intan berlian atau dari emas perak ya. Pokoknya dari sesuatu yang paling mahal begitu ya. Di dalamnya la sohoba wala nasoba. Di dalam rumah itu tidak ada kebisingan dan tidak ada sia-sia. Jadi rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu rumah yang paling istimewa, rumah yang paling mahal. Ya tentunya ya yang bikinin adalah Allah. Dan juga rumah yang penuh dengan kedamaian. Inilah teman-teman di antara sekian banyak keistimewaan pada diri Ibunda Khadijah. Maka lihat, coba kita renungkan dan kita ambil pelajarannya. Bagaimana cara mencari wanita seperti ini hari ini? Ayo, bagaimana cara kita mendapatkan wanita seperti Ibunda Khadijah hari ini? Gimana caranya? Dan yang kedua, bagaimana cara mendidik wanita? Bagaimana cara mendidik wanita sehingga seperti Ibunda Khadijah? Bagaimana caranya? Di zaman ini loh. Di zaman ini gimana caranya kita bisa mendidik mendidik wanita seperti Ibunda Khadijah? Padahal Ibunda Khadijah itu keistimewaannya itu lahir ada di dalam diri Ibunda Khadijah yang saat itu keadaan masih jahil. Keadaan masih jahiliyah. Ya. Taruhlah memang begini. Ya itu kan istrinya Nabi, pasti juga dididik oleh Nabi. Ya.
Tetapi Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha pun sebenarnya sebelum dinikahi oleh Nabi sudah menjadi wanita istimewa juga gitu masalahnya. Ya. Sebelum dinikahi Nabi, sebelum bertemu dengan Nabi juga sudah menjadi wanita istimewa, sudah menjadi wanita yang thahirah, wanita yang suci. Ya. Ini bukan hanya untuk wanita, juga untuk laki-laki. Ya, juga untuk laki-laki. Artinya bahwa ya seperti Rasul lah. Rasul gimana bisa lahir menjadi seorang, menjadi sosok yang paling istimewa, padahal lahir di tengah kubangan jahiliyah. Lahir, hidup sehari-hari, makan, minum dan seterusnya itu di tempat yang bukan islami, di negara yang bukan islami, di kampung yang bukan islami, jahiliyah. Kok bisa lahir seperti sosok Rasul? Gimana caranya tuh? Ya. Jadi gini, teman-teman. Antum kan mayoritas ya, saya tahulah mayoritas berada di kampung tempat tinggal antum ini, kampung yang mayoritas antum ini 100% bukan islami ya kampungnya ya. Wah, kalau antum masuk, kalau antum pulang ke rumah, bahkan ada yang curhat ke saya itu ya. Ustaz, saya kalau pulang ke rumah itu nangis. Kenapa? Karena masjid itu selalu kosong gitu ya. Kemudian ya kalau wanita yang tidak dijilbab sudah di mana-mana gitu. Intinya kita masih kesulitan untuk menemukan kampung ideal, tempat tinggal ideal, tempat tinggal islami hari ini. Maka kalau antum mengeluhkan itu, sehingga ini menjadi alasan, ya wajarlah saya kayak gini. Kampung saya, tempat tinggal saya tidak islami. Wajarlah saya tidak menghafal Quran, atau wajarlah saya tidak bisa baca Quran. Kampung saya di mana tempat saya tinggal, kampung yang tidak semarak, tidak ramai dengan Al-Quran. Nah, lihat ya sini. Baitul Arqam, masjid di mana tempat kita tinggal. Ini kan sudah ada santri kan? Sudah ada antum di sini, penghafal Quran. Lihat berapa banyak para jamaah kita di sini yang mau menghafal Quran. Padahal sudah ada santri penghafal Quran, coba. Jadi bukan alasan, bukan jangan dijadikan alasan. Kampung saya tidak islami, kampung saya banyak maksiat, kampung saya banyak wanita yang tidak pakai kerudung dan sebagainya. Makanya saya ikut-ikutan gitu. Jangan dijadikan alasan seperti itu atas kemunduran kita, ya, atas kebodohan kita. Nah, di sini aja, di sini di Baitul Arqam saja sudah ada ma'had tahfidz, sudah ada santri yang menghafal Quran, sudah ada ustadznya. Lihat berapa orang jamaah yang mau menghafal Quran. Berapa orang jamaah yang semangat dengan Qurannya, duduk di masjid berlama-lama dengan Quran. Berapa orang? Coba saya tanya, berapa orang? Malah habis sholat pada kabur semua. Seringnya. Ya, yo. Jadi apa yang salah kalau begitu? Hah? Bengong aja antum ya. Atau lah salah, terserah Ustaz aja. Itu mikir ya, makanya ada sesuatu, ada yang ganjil tuh usahakan kepala tuh ikut muter, mikir. Ya, maka dilatih dengan sirah nabawiyah itu supaya kita ini mengaktifkan akal kita. Kalau antum ingin tidak cepat capek menghafal, ingin tidak cepat capek mikir, jangan kebanyakan tertawa, jangan kebanyakan melakukan hal yang sia-sia.
Itu bikin capek loh teman-teman. Antum kebanyakan main game, apalagi main game ya. Antum kebanyakan tertawa saja, kebanyakan main-main, itu bisa membuat cepet capek ketika antum mikir. Apalagi mikirin ilmu lagi. Antum apa nggak sadar ya? Atau kira-kira tahu nggak bagaimana kondisi saya ketika mempersiapkan ilmu yang hari ini antum nikmati dari saya, yang hari ini ilmu yang hari ini saya sampaikan, yang antum nikmati ini tuh saya persiapkan dengan cara yang tidak mudah teman-teman. Ya, bukan hanya sehari, bukan hanya apalagi cuma semenit, enggak. Saya harus melawan rasa capek, saya harus melawan rasa ngantuk, saya harus melawan rasa, apalagi sekarang saya tinggal di rumah. Ya, ada keluarga, sudah itu. Banyak godaan. Ya. Dengan masalah ilmu itu banyak godaan. Jadi kalau terganggu sedikit saja, maka kefokusan kita, kepala kita ini susah konsentrasi nantinya. Kenapa? Karena kita kebanyakan main-main. Coba aja kalau mau tahu, ya kalau mau tahu coba aja. Antum coba seringkan main-main ya, jauhi Quran. Pasti ketika antum baca Quran akan mudah capek. Pasti ketika antum mikir ilmu akan mudah capek. Ya, jangankan mikir, baca aja capek kok. Ya, ini apa sih pelajarannya gitu? Iya, kenapa pikiran antum buntu itu? Karena masih banyaknya melakukan hal yang sia-sia. Ya. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, di dalam buku-buku sejarah kita akan pasti akan kesulitan mencari bagaimana bisa terlahir sosok seperti Ibunda Khadijah. Kita akan kesulitan untuk menemukan buku-buku rujukan. Ya, yang tentunya Ibunda Khadijah ini bukan manusia yang langsung Allah turunkan dari langit, bukan. Tetapi beliau adalah sosok yang dilahirkan. Ya. Tetapi entah oleh siapa pertama kalinya, entah oleh orang tuanya, entah oleh Warokoh bin Naufal sebagai Warokoh bin Naufal siapanya? Pamannya, entah oleh siapa gitu. Yang jelas ketika Rasul bertemu dengan Ibunda Khadijah, keadaan saat itu Ibunda Khadijah sudah dalam keadaan ideal. Gitu masalahnya. Rasul ketika bertemu dengan Ibunda Khadijah pertama kali itu Ibunda Khadijah sudah dalam keadaan ideal, sudah dalam keadaan wanita yang toharoh atau yang tohuroh atau yang suci. Ibunda Khadijah itu wanita yang menjaga kesuciannya. Ya, tidak suka dengan laki-laki. Kemudian juga tidak suka dengan tradisi-tradisi minuman-minuman keras. Kemudian apalagi menyembah berhala seperti tradisi keumuman masyarakatnya, tidak. Lah, wanita kayak gitu tuh gimana cara didiknya? Padahal bukan Nabi yang mendidik. Nah, teman-teman, kalau antum ingin gitu ya, ingin mencari pendamping yang istimewa itu lihat Ibunda Khadijah. Gak mungkin lah, apalagi wanita yang suka tebar pesona di Facebook itu gak mungkin. Jadi saya sarankan, karena saya masih sering menemukan orang itu menjadi suami istri gara-gara ketemu di Facebook. Sering saya. Akhirnya apa? Banyak yang cerai, berantakan keluarganya. Maka saya sarankan begini, kalau ingin mencari pasangan tuh jangan di Facebook. Di mana carinya? Hatamkan dulu ini ya, kita hatamkan dulu. Selesaikan dulu baca sirahnya, nanti akan ketemu insya Allah di mana seharusnya kita bukan hanya pasangan. Kita ini kan hidup bukan hanya dengan keluarga, tapi kita ini hidup harus bisa dengan semua orang. Harus bisa akrab dengan semua orang.
Maka tentunya juga yang menjadi PR untuk kita adalah selain bagaimana cara kita menemukan pasangan hidup kita, yaitu istri dan atau suami, maka yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita mencari sahabat karib, sahabat sehidup sesurga, nah gitu, sahabat yang akan menjadi orang yang sangat mendukung kita, seperti Rasul didukung oleh Abu Bakar, Rasul didukung oleh Umar, Rasul didukung oleh para sahabat terbaiknya. Nah itu kita bisa menemukan tokoh-tokoh kayak gitu tuh, orang-orang yang bisa dipercaya itu gimana cara mendapatkannya. Ya. Jadi kenapa kita kesulitan untuk menemukan buku-buku rujukan di dalam sejarah tentang bagaimana sih Ibunda Khadijah kok bisa seperti ini? Nah, maka ini pelajarannya. Pelajarannya adalah Allah sengaja ingin menampakkan kepada kita bahwa tentang sebab-sebab lahirnya manusia istimewa itu, yaitu seperti Ibunda Khadijah ini Allah ingin kita mencukupkan diri dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Allah ingin kita ini dicukupkan dengan Al-Quran, dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang Allah wahyukan. Gitu. Kenapa Rasul kita seperti itu? Kenapa misalnya Ibunda Khadijah ya misalnya ya. Lalu manusia-manusia yang istimewa yang lain seperti Warokoh bin Naufal, manusia yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya yang tidak mengikuti tradisi buruk itu, kok bisa seperti itu? Kenapa? Nah, kalau kita tidak berhasil menemukan caranya, itu memang di antara pelajaran untuk kita agar kita ini mencukupkan, mencari format, mencari konsep, mencari cara itu hanya dari Quran saja. Sudah, Quran itu sudah teramat sempurna. Quran itu sudah teramat sempurna. Cara untuk menghadirkan, cara untuk melahirkan orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa itu sudah ada dalam Al-Quran. Tidak usah mencari konsep yang lain. Tidak usah mencari konsep dari yang lain. Baik. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang perantara atau penyebab terjadinya pertemuan antara kedua manusia mulia ini, yaitu Ibunda Khadijah dengan Rasulullah. Dan nanti dari sini pun juga kita akan mengetahui kenapa Ibunda Khadijah menjadi wanita istimewa. Yang pertama, kita akan kenali dari pamannya. Kita tahu bahwa peran utama atau peran pertama yang mempertemukan Nabi dengan Ibunda Khadijah adalah Abu Thalib, yang sangat mendukung dari pihak keluarganya adalah Abu Thalib. Mengapa Abu Thalib ini bisa mempertemukan Nabi dengan Ibunda Khadijah? Mengapa? Karena sama-sama satu profesi dengan Ibunda Khadijah. Abu Thalib satu profesi dengan Ibunda Khadijah, yaitu sebagai pedagang. Maka pelajarannya gini, kesamaan profesi, kesamaan pekerjaan, kesamaan hobi, ya, sama-sama hobi, sama-sama profesi yang sama itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Dimanfaatkan untuk kebaikan, di antaranya apa? Di antaranya mempertemukan orang-orang baik. Di antaranya ini mempertemukan Rasul dengan Ibunda Khadijah. Nah, orang itu bisa kenal dengan dekat. Orang bisa kenal dengan sifat-sifat bahkan karakter seseorang. Orang bisa kenal dengan begitu akrab.
Itu kan di antara caranya, di antara sebabnya karena sama-sama satu profesi, di antaranya karena sama-sama satu hobi. Sama-sama pemain bola, ya. Maka disitulah terjalin hubungan, disitulah terjalin kontak fisik, kontak yang membuat mereka ini sama-sama terjalin kedekatan, terjalin keakraban. Yaitu sama-sama menyukai bola, sama-sama satu profesi, yaitu pemain bola. Tuh gitu. Jadi gini. Ini ya di antara yang bisa kita manfaatkan dari sama-sama seprofesi, sehobi itu adalah ketika misalnya antum punya orang yang lagi kesulitan atau orang yang lagi diuji oleh Allah dengan sakit, lalu antum ingin mencari bantuan, antum ingin mencari dana, antum ingin mencari jasa orang yang bisa menyembuh, orang yang bisa mengobati, ya. Maka caranya adalah antum bisa memanfaatkan orang yang satu profesi. Jadi di sini pelajarannya bukan hanya untuk membantu mempertemukan dua pasangan, bukan. Tapi dalam segala hal. Ya, misalnya pesantren kita sedang membutuhkan dana, maka antum sebagai misalnya sebagai pengusaha, ya carilah kira-kira seprofesi antum sebagai pengusaha itu, pedagang itu, ada nggak orang yang bisa membantu pondok ini. Nah gitulah caranya, ya. Nah maka kesamaan profesi ini bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, untuk banyak kebaikan, atau untuk menyelesaikan banyak masalah. Yang kedua, perantara bertemunya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah adalah at-tijarah, yaitu berdagang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disatukan dengan pasangannya, yaitu Ibunda Khadijah, karena sama-sama seprofesi juga, yaitu berdagang. Namun teman-teman, dalam profesi ini menjadi cara yang sangat mudah. Profesi berdagang ini cara yang paling mudah untuk melihat karakter seseorang. Ya, yuk bertahan ya. Memang berat kok belajar tuh. Ditahan ngantuknya, ditahan capeknya. Sama juga, saya tuh menahan diri untuk tidak tidur, menahan diri untuk selalu ngetik itu, supaya saya tuh bisa menghadirkan banyak manfaat dari ilmu-ilmu saya. Maka antum pun juga sama, ya. Tahan, cuma sejam setengah. Nah, di antara sifat yang bisa kita kenali dari sebab berdagang ini adalah amanah, jujur, akhlak. Mengapa? Karena profesi ini sangat kuat hubungannya dengan harta. Dan harta adalah menjadi alat untuk mengetahui karakter seseorang. Harta itu adalah cara yang sangat kuat untuk mengetahui karakter seseorang. Ini Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat tersebut dengan dimasukkan kata rusyda di situ. Allah mengatakan wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda. Dan ujilah anak yatim itu sehingga apabila dia baligh, maka kalau kamu melihat dia dalam keadaan rusyda,
ya, dalam keadaan rusda, fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkan kepadanya, maka boleh kamu serahkan harta kepadanya. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-6 ini, orang itu baru boleh memegang harta kalau sudah baligh dan sudah punya rusda 2. Ya. Orang itu baru boleh memegang harta dalam jumlah yang banyak, tentu memegang harta, amwal, memegang harta kalau dia sudah baligh dan dia sudah punya rusda. Rusda itu apa? Para ulama mengatakan rusda itu al-aqlu, orang yang berakal, memiliki akal. Lalu as-solahu fid din, yaitu orang yang baik agamanya. Lalu hifdzon lil mali, orang yang mampu menjaga harta. Lalu yang kedua al-ilmu bima yaslahuhu, dia berilmu yang menjadi sebab perkara itu menjadi baik. Jadi orang itu atau harta itu menjadi ujian untuk mengenali seseorang, apakah dia berakal atau tidak, apakah agamanya baik atau tidak, apakah dia orang berilmu atau tidak, apakah dia mampu menjaga harta atau tidak. Maka itulah harta dalam Quran. Dan dengan sifat yang ada di dalam diri Nabi, sifat yang ada dalam diri Nabi, yang itu menjadi sebab mengapa Ibunda Khadijah memilih Rasulullah sebagai suaminya, yaitu amanah, jujur, dan akhlak yang mulia itu. Ya. Menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia berakal, manusia berilmu, manusia yang beragama yang baik, dan telah mampu atau teruji dalam mempergunakan atau menjaga harta. Itu Rasul kita. Kenapa? Karena Rasul sudah teruji dengan dengan amanah, dengan jujur dan akhlak. Maka kalau kita belum punya sifat rusda, ya teman-teman, kalau kita belum punya rusda atau belum punya kematangan dalam mempergunakan harta, maka pasti kita tidak akan mendapatkan keluarga yang istimewa seperti keluarga Nabi. Ya. Tidak akan menemukan komunitas yang istimewa, tidak akan menemukan lingkungan yang istimewa. Bukan hanya keluarga ya, tetapi juga lingkungan, masyarakat. Kalau kita belum memiliki sifat rusda. Apa rusda tadi? 1 berakal, 2 berilmu, 3 baik agamanya, 4 pandai menjaga harta. Itu rusda. Yang ketiga, ada peran dari Maisaroh. Ada peran dari Maisaroh. Jadi kalau kita merasa perhatian dengan sirah nabawiyah, maka kita akan menelisik, akan mendetailkan, akan mengungkap apa sih yang membuat Rasul ini bertemu dengan Ibunda Khadijah. Ini gara-garanya Maisaroh. Gitu. Siapa Maisaroh? Beliau adalah laki-laki yang menemani Nabi ketika Nabi berdagang ke Syam, menjualkan barang-barang miliknya Ibunda Khadijah. Ya. Beliau adalah juga pembantu Ibunda Khadijah, pembantu.
yang menceritakan secara detail siapa sosok Rasulullah itu. Mulai dari cara berdagang yang jujur, tidak menipu dan tidak pernah bertengkar, hingga pada akhirnya Rasulullah berhasil mendagangkan barang dagangan Ibunda Khadijah dengan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Itu peran dari Maisarah. Maisarah pun juga adalah orang yang menceritakan tentang kegiatan Rasulullah sehari-hari, tentunya selama berada di perjalanan dari Mekah kemana? Ke Syam. Dari mulai cara makan, cara minum, cara beristirahat, sampai Maisarah melihat sesuatu yang menarik, melihat sesuatu yang aneh selama dalam perjalanan. Dan itu diketahui oleh pendeta Bahiroh itu. Nah, kemudian disampaikanlah oleh pendeta Bahiroh bahwa yang kamu temani itu adalah nabi. Yang kamu temani itu, wahai Maisarah, adalah nabi yang nantinya akan diutus oleh sang pemilik alam semesta ini. Dan dari cerita-cerita dari kisah Maisarah ini disampaikan kepada Ibunda Khadijah. Dari cerita ini Ibunda Khadijah menjadi tertarik kepada Rasulullah. Maka pelajaran dari kisah Maisarah ini, teman-teman, sesungguhnya ya dengan mengadakan, ini kan sedang dalam perjalanan ya, Ibunda Maisarah dengan Rasulullah ini sedang mengadakan perjalanan. Maka dengan mengadakan perjalanan bersama seseorang itu bisa mengenali watak perjalanan, itu bisa mengenali akhlak yang sebenarnya, bahkan dari hal yang paling tersembunyi dari dirinya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dicurhati oleh seseorang. Ada seorang yang mengatakan bahwa orang ini orang yang baik, orang ini orang yang jujur lah gitu ya. Ya bersaksi. Jadi dalam sebuah kasus. Ya, dalam sebuah kasus ada seseorang yang melakukan persaksian. Ya, taruhlah yang melakukan kasus itu, yang melakukan sebuah kasus itu adalah B. Nah, yang bersaksi itu bahwa dia adalah orang baik dan jujur adalah A misalnya. Nah, si A ini mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, bahwa aku ini telah bersaksi tentang orang ini. Ya. Kemudian kata Umar bin Khattab mengatakan, faqala Umar, wa kaifa arabtahu? Kalau kamu sudah memberikan rekomendasi untuk orang ini, kamu sudah bersaksi untuk orang ini, maka saya tanya, bagaimana cara kamu mengenal dia? Nah, Umar mengatakan, hal jawartahu al-mujawarata allati ta'rifu biha madkhalahu wa makhrajahu? Faqala la. Faqala Umar, hal alimtahu bid-dinari wad-dirham alladhi ta'rifu bihima amanatar rijal? Faqala la. Qala hal safarta ma'ahu safar alladhi yakshifu an akhlaqir rijal? Dan seterusnya, ini panjang hadisnya. Intinya Umar bin Khattab ingin mengatakan begini,
Kalau kamu merasa mengatakan mengatakan bahwa orang ini orang baik, bersaksi untuk orang ini, maka saya tanya, apakah kamu sudah pernah melakukan perjalanan bersama dia, melakukan safar bersama dia? Maka si A tadi itu mengatakan, belum, tidak, saya tidak pernah melakukan sebuah perjalanan bersama dirinya. Apakah kamu pernah bermuamalah, ya, berdagang gitu kan? Kemudian ya pokoknya bermuamalah dengan sebuah harta 1 atau 2 dirham dengan dirinya, pernah nggak? Maka dia mengatakan tidak. Maka Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah kamu belum mengenalnya. Jadi Umar bin Khattab ingin menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin mengenal seseorang, maka uji dengan 2. Uji dengan kita melakukan perjalanan dan uji dengan harta. Uji dengan harta. Untuk itu kita bisa mengambil dari sini tentang apa? Tentang kehati-hatian Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah ini adalah seorang yang hati-hati, seorang yang teliti, dan seorang yang tidak terburu-buru. Ya. Kenapa Ibunda Khadijah mengutus Maisarah untuk mendampingi Rasulullah? Yaitu untuk mengenali siapa itu Nabi Muhammad, siapa itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, untuk supaya kenal lebih dekat siapa Rasul itu. Karena Ibunda Khadijah sudah tahu dari berbagai banyak orang. Oh, Muhammad itu seperti ini. Ah, betul apa tidak? Maka inilah kesempatannya. Nah, gitu. Kesempatannya, aku amanahkan barang daganganku kepada Rasulullah, kepada Muhammad, ya. Lalu aku akan mengutus orang kepercayaanku yang bernama siapa tadi? Maisarah, untuk mendampingi Rasulullah di dalam sebuah perjalanan. Nah, itu kan perjalanannya berbulan-bulan tuh. Ya, bisa jadi berbulan-bulan dari Mekah ke Syam itu. Itu teknis, itu cara dari Ibunda Khadijah yang itu bisa kita amalkan sekarang. Ya, kan kita tidak bisa hidup sendirian kan? Pastinya kita ini ingin memiliki pasangan, pastinya kita ingin memiliki sahabat dekat. Maka sebelum kita menentukan dia orang yang pantas untuk menjadi sahabat dekat kita, dia yang pantas menjadi orang yang menjadi pasangan kita, maka cari tahu dulu siapa orang ini gitu. Cari tahu dulu siapa orang ini. Apalagi kalau ruang lingkupnya dalam masalah kenegaraan. Mencalonkan presiden misalnya. Hari ini kalau kita memilih presiden caranya gimana? Rakyat memilih presiden caranya gimana? Coblos doang ya kan? Dicoblos doang, coblos sudah selesai. Mau kenal apa tidak, gak urusan itu. Kita kenal seberapa dekat dengan Jokowi. Hah? Kita kenal seberapa dekat dengan lawan tanding itu? Prabowo siapa? Siapa dia siapa coba? Kok main coblos-coblos aja gitu? Padahal dia ini akan menjadi presiden kita. Dia ini akan menjadi wali kita, akan menjadi orang yang paling bertanggung jawab dengan kesejahteraan rakyatnya. Gitu. Maka sebenarnya adanya presiden hari ini tuh, bagaimana kualitas presiden itu disebabkan, itu menunjukkan bagaimana keadaan rakyatnya, gitu. Iyalah, karena siapa yang memilih mereka? Siapa yang memilih mereka? Ya kita. Kenapa mereka nggak peduli dengan kita? Kenapa Pak Presiden nggak peduli dengan kita? Lah kita masalahnya juga nggak peduli dengan mereka, ya kan? Iya. Apa buktinya kita nggak peduli dengan Jokowi? Apa buktinya kita ini nggak peduli dengan pemerintah? Yaitu saat kita mencoblos, kita nggak peduli siapa dia, orangnya bagaimana, ya. Antum pernah nyoblos kemarin?
Hah? Nah, kenali dulu nggak orang yang antum coblos? Entah itu presiden atau wakil rakyat di DPR. Hah? Asal main coblos saja ya. Astagfirullah. Begitulah. Padahal hak yang harus dimiliki oleh rakyat atau bisa jadi kewajiban rakyat itu sebelum mencoblos itu kenali dulu. Karena mereka yang akan mewakili kita untuk menyelesaikan semua urusan kita. Semua urusan kita. Jadi kalau mereka itu menjadi sebab bangkrutnya negeri ini, jangan salahkan mereka, salahkan di siapa dulu? Salahkan kita juga. Oke. Terakhir ada namanya, sebelum ke Nafisah ya. Ini kita bisa coba pelajari dari pemilihan ketua paling rendah, yaitu misalnya ya pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Dulu kita memilih ketua kelas caranya gimana? Nah, pasti ke situ ya, voting. Nggak peduli lah pokoknya teman kita itu siapa ya, keluarganya bagaimana. Sama juga ketika kita milih ketua OSIS ya, yang dulu antum sekolah itu, cara dulu memilih ketua OSIS gimana, cara dulu memilih ketua pramuka gimana. Padahal nggak begitu caranya. Inilah karena konsep kita amburadul ya, jadinya seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, yang menjadi jasa bertemunya Rasul dengan Ibunda Khadijah itu adalah Nafisah. Siapa ini? Beliau adalah mak comblangnya istilahnya ya, menjadi perantara antara Ibunda Khadijah dengan Nabi, di mana Ibunda Khadijah menyimpan rahasia hanya di mulutnya Nafisah. Ya, inilah orang kepercayaan, wanita kepercayaannya Ibunda Khadijah. Kalau Ibunda Khadijah itu ingin menawarkan dirinya kepada Rasulullah, tetapi melalui Nafisah. Maka berarti di sini pelajarannya teman-teman, kita harus memiliki orang-orang kepercayaan. Kita harus memiliki teman yang bisa kita percayai. Maka hidup kita nanti akan berkah. Hidup kita nanti akan penuh dengan kebaikan kalau kita punya teman yang bisa kita percayai, kita punya orang yang bisa kita percayai. Hidup kita akan mudah, hidup kita akan baik. Terakhir, pelajaran secara umum, yang tadi pelajaran khususnya, sekarang umumnya. Rasul kita mampu dan berhasil memilih dan mendapatkan wanita istimewa, itu menjadi sebab pastinya karena kesempurnaan beliau juga. Dan ini sebagaimana dalil dalam Al-Quran, at-thayyibina lit-thayyibat. Yang baik hanya untuk yang baik. Wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Maka untuk menunjukkan bahwa kita ini siapa, kita ini orang istimewa atau bukan, maka perhatikan kita nih, perhatikan. Dengan apa yang ada di sekitar kita, perhatikan. Perhatikan lingkungan terdekat kita. Perhatikan orang-orang yang kita jadikan teman dekat. Siapa orang yang kita jadikan teman dekat? Atau sesuatu yang selalu dekat dengan kita itu apa? Karena orang baik akan beserta dengan orang baik. Kalau kita baik, maka pasti teman kita pun juga teman yang baik. Kalau kita sebaliknya, maka teman kita pun juga sama. Sama seperti kita, at-thayyibina lit-thayyibat. Yang kedua, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang manusia paling istimewa dan sempurna itu, bisa hadir dalam kehidupan Khadijah, bahkan menjadi suaminya, kalau bukan karena Ibunda Khadijah adalah seorang wanita istimewa juga. Ini sebenarnya tidak begitu beda dengan tadi yang pertama. Tapi ini ingin ada sisi yang kita kuatkan.
Maka kalau dalam kehidupan kita ingin dihadiri oleh manusia-manusia hebat, manusia-manusia istimewa, maka jadilah kita juga manusia yang istimewa juga. Kalau kita ingin dihadiri oleh orang-orang istimewa, maka bagaimana caranya agar kita menjadi manusia hebat? Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia istimewa? Sehingga lingkungan kita, teman kita, sahabat kita, bahkan pasangan kita adalah juga orang-orang hebat. Caranya adalah dekati Quran. Kenapa? Karena Quran adalah sumber utama semua kemuliaan. Al-Quran adalah sumber utama semua kehebatan. Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah hanya memuliakan seseorang itu karena lantaran ini Alkitab. Maka kalau kita ingin mulia, dekati Quran. Yang kedua, dekati sirah. Maka balik lagi, ya, yang saya selalu sampaikan berkali-kali berulang-ulang, nggak bosan-bosannya itu ini. Dekati Quran, dekati sirah. Kalau Quran tadi sudah tahu alasannya. Yang kedua, kalau sirah, kenapa harus kita dekati? Ya tidak lain karena tidak ada manusia paling hebat, tidak ada manusia paling mulia, tidak ada manusia paling mulia kecuali siapa? Ya, kecuali Rasulullah. Kalau kita ingin menjadi manusia mulia, caranya gimana? Iya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, saya cukupkan dan kita masuki majelis tasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun